Selamat siang, yang terhormat para asisten dan dosen pengampu. Berikut adalah video presentasi kelompok 14 yang berjudul Pengaruh Pendadahan Cahaya terhadap Panjang Gelombang Berbeda terhadap Perkecambahan dan Pertumbuhan Tabung Polen. Menurut FAO, dunia telah berhasil menaikkan produksi pertanian dari tahun 1961 hingga 2017. Hal tersebut terbukti dengan meningkatnya produksi gabah dari 1,2 juta ton per hektar menjadi 3,7 juta ton per hektar. Namun, seiring dengan bertambahnya populasi dan pertumbuhan ekonomi, banyak terjadi alih fungsi lahan sebagai dampak dari meningkatnya kebutuhan lahan, sehingga pemanfaatan lahan untuk pertanian semakin berkurang. Terlebih lagi, terjadinya perubahan ekosistem dan stres iklim menimbulkan dan memperburuk isu ketahanan pangan. Salah satu contohnya adalah berlubangnya lapisan ozon yang menyebabkan terhambatnya germinasi dan elongasi tabung polen yang diakibatkan oleh dampak sinar UVB. Hal itu berpengaruh karena, selain dipengaruhi faktor-faktor fisiologis dan aktivitas seluler, germinasi dan elongasi tabung polen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti suhu, konsentrasi CO2, dan panjang gelombang dari cahaya yang diterima. Sehingga, semua hal tersebut berpengaruh secara tidak langsung terhadap kualitas dan kuantitas produksi pangan. Karena itu, penelitian ini diadakan dengan tujuan menentukan pengaruh pendedahan cahaya dengan panjang gelombang tertentu terhadap germinasi dan pertumbuhan tabung polen yang nantinya diharapkan dapat menyelesaikan masalah kebutuhan pangan serta menciptakan lingkungan yang kondusif dan ideal untuk pertanian. Cahaya, selain untuk fotosintesis, dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman melalui fotomorfogenesis. Tidak hanya itu, fotomorfogenesis juga dapat mempengaruhi reproduksi pada tumbuhan seperti perkembangan dan pertumbuhan tabung polen. Germinasi polen dapat terjadi setelah terjadinya proses hidrasi atau penyerapan air oleh serbuk polen yang dilanjutkan dengan proses penembusan dan pemanjangan tabung polen. Di sini, terdapat beberapa spesies yang telah diuji germinasi tabung polennya dengan pendedahan cahaya secara in vitro yang didapatkan dari studi literatur. Hasilnya menunjukkan laju tumbuh yang lebih besar pada pendedahan dengan cahaya merah dengan panjang gelombang 635-700 nanometer, terhambat pada Farret dengan panjang gelombang 730-780 nanometer, dan bervariasi pada cahaya biru dengan panjang gelombang 450-490 nanometer. Selain itu juga diberikan perlakuan pendedahan cahaya putih atau seluruh gelombang cahaya lebih lambat daripada gelap. Hasil yang diperoleh dapat berbeda-beda tergantung pada spesiesnya. Respons yang berbeda-beda ini disebabkan oleh jenis fotoreseptor yang dimiliki oleh tumbuhan, seperti fitokrom, kriptokrom, dan fototropin. Namun, pada pembahasan ini kami akan lebih berfokus terhadap peran fitokrom. Fitokrom sendiri memiliki berbagai peran, yaitu perkecambahan biji, pembentukan pigmen, dan pembungaan. Namun, salah satu studi juga menunjukkan jika fitokrom memiliki peran dalam perkecambahan tabung polen. Fitokrom diketahui dapat berespon terhadap cahaya merah atau red light, merah jauh atau far red light, dan terkadang biru atau blue light. Kedua cahaya, red dan far-red ini dapat membuat fitokrom yang memiliki sifat photoreversibility yang membuatnya dapat mengubah konformasi fitokrom tersebut dari PR menjadi PFR dan sebaliknya secara berulang-ulang. Pada fitokromobilin, atau salah satu komponen penyusun fitokrom, konformasi yang memiliki aktivitas fisiologis adalah PFR, sehingga regulasi ini penting untuk mengetahui respon dan inhibisinya. Sebagai fotoreseptor, fitokrom juga dapat mengatur gen-gen yang diregulasi oleh cahaya dalam fotomorfogenesis. Cahaya merah mengubah PRA dan PRB menjadi PFRA dan PFRB yang merupakan konformasi aktif. Kemudian, konformasi tersebut terfosforilasi dan mengaktifkan fitokrom kinase substrat 1. PFRA dan B yang aktif dapat berinteraksi dengan protein G. Setelah itu, persinyalan yang difasilitasi oleh cGMP, CAM, dan CA2+, juga dapat mengaktifkan faktor transkripsi. Selain itu, PFR juga dapat masuk ke dalam nukleus dan meregulasi transkripsi secara langsung atau tidak langsung melalui interaksi dengan PIF3. Dalam keadaan gelap, COP1 masuk ke dalam nukleus dan menekan gen yang diregulasi oleh cahaya, dan salah satu caranya adalah menandai HYS dengan ubiquitin sehingga dapat didegradasi oleh kompleks proteosom. Gen-gen yang diregulasi dapat mempengaruhi dinamika germinasi dan pertumbuhan. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana fitokrom juga dapat mempengaruhi fitohormon yang meregulasi germinasi dan pertumbuhan tabung polen. Pada percobaan Dawan dan Malik pada tahun 1981 yang menggunakan spesies Pinus roxburghi, digunakan 3 jenis cahaya, yaitu putih sebagai kontrol dan red serta far-red sebagai perlakuan. Hasilnya adalah tabung polen terpanjang teramati pada pendedahan cahaya red. Hal ini dikarenakan cahaya far-red mengubah konformasi PFR menjadi PR atau bentuk nonaktifnya, sehingga pertumbuhan tabungnya lebih terhambat.
Kemudian, oleh Cabra dan Malik pada tahun 1978, dilakukan pula percobaan dengan menggunakan gelap sebagai kontrol, perlakuan dengan cahaya biru dan merah pada polen Arachis-Hypogea dengan durasi waktu tertentu. Hasilnya adalah, perlakuan cahaya merah menunjukkan hasil yang lebih panjang dibanding kelompok kontrol, sedangkan cahaya biru menunjukkan efek inhibisi bila dibandingkan dengan kelompok kontrol. Namun, perlu diperhatikan pendedahan lebih dari 10 menit akan mengakibatkan efek reduksi. Selanjutnya adalah percobaan untuk membandingkan efek pendedahan cahaya merah dan biru pada tanaman Campsis grandiflora dengan durasi total pendedahan 10-180 menit. Dapat dilihat bahwa pertumbuhan tabung polen terpanjang teramati pada perlakuan 10 menit cahaya merah, 50 menit inkubasi gelap, dan 120 menit cahaya biru. Selain fitokrom, terdapat juga kriptokrom sebagai salah satu fotoreseptor yang sensitif terhadap cahaya biru. Kriptokrom berperan dalam elongasi atau pertumbuhan sel melalui persinyalan jalur transduksi dengan mentransmisikan ion kalsium ke sistem aktomiosin di dalam tabung polen. Selain itu juga terdapat fototropin yang memiliki peran dalam memediasi fototropisme pada tumbuhan. Struktur fototropin mirip dengan fitokrom, yakni memiliki struktur flavin mononukleotide sebagai penerima cahaya di ujung N. Pada keadaan terang, fototropin berada dalam konformasi aktifnya. Respons cahaya dengan menggunakan fototropin melibatkan protein NRL8 yang juga disebut sebagai SETH6 yang berhubungan dengan pertumbuhan tabung polen. Salah satu faktor yang mengontrol pertumbuhan tabung polen adalah hormon. Hormon-hormon yang terlibat antara lain adalah auksin atau IAA, brasinosteroid atau BS, dan giberelin atau GA. Biosintesis dan aktivitas ketiganya dapat dipengaruhi oleh sinyal dari fitokrom. Auksin merupakan hormon yang terdapat dalam jumlah yang signifikan pada polen yang bergerminasi. Auksin dapat diregulasi pada 4 aspek, yaitu biosintesis, metabolisme, transport, dan respons. Cahaya dapat mempengaruhi sintesis dan kadar auksin yang melibatkan fitokrom A dan fitokrom B. Jumlah auksin yang tinggi menginduksi pemanjangan tabung polen pada kondisi pencahayaan dengan panjang gelombang tertentu, yaitu melalui persepsi cahaya di lingkungan, PIF atau Phytochrome Interacting Factors, dan gen pertumbuhan. Transporter auksin, yaitu PIN, dapat dipengaruhi oleh fitokrom A. Respons auksin juga diregulasi oleh gen yang berperan sebagai modulator transkripsi, seperti GH3, SAUR, dan keluarga AUX atau IAA. Gen GH3 mengoda enzim yang mendegradasi konjugasi IAA menjadi asam aminonya, serta diregulasi oleh fitokrom A dan fitokrom B. Sedangkan gen SAUR mengoda protein berukuran kecil yang bekerja pada transduksi sinyal auksin yang melibatkan kalsium dan kalmodulin. SAUR menjadi target regulasi PIF3. Lalu, keluarga gen AUX atau IAA yang lain memiliki ekspresi yang spesifik pada jaringan atau organ tertentu. Pencahayaan tertentu dapat dikaitkan dengan peran auksin dalam menstimulasi pertumbuhan tabung polen. Peningkatan auksin dapat dikaitkan dengan kerja enzim oroton ATPase yang berperan penting dalam mengaitkan IAA sebagai induktor pertumbuhan tabung polen melalui proses asidifikasi. Proses tersebut mengganggu ikatan hidrogen pada polimer dinding sel dan melonggarkan jaringannya. IAA juga diketahui dapat menstimulasi sintesis polisakarida penyusun dinding sel tabung polen, yaitu pektin. Berikut adalah mekanisme pengaruh cahaya terhadap IAA. Pertama, cahaya akan mengubah konformasi fitokrom ke bentuk PFR. Kemudian, PFR meregulasi ekspresi gen GH3, SAUR, dan gen famili IAA lain untuk memproduksi dan mengatur aktivitas IAA. IAA akan menstimulasi enzim proton ATPase dan PME untuk aktivasi ekspansin dan produksi esterified pektin yang memicu elongasi tabung polen. Fitohormon ini berperan dalam meningkatkan ekspansi sel secara longitudinal. Giberelin juga memiliki fungsi dalam memperkuat dinding sel dan memiliki hubungan dengan mikrofibril selulosa. PFR aktif dapat menginduksi sintesis giberelin dan meningkatkan peluang germinasi. Konformasi aktif fitokrom dapat menginduksi ekspresi gen LS3H1 yang dapat menginduksi sintesis giberelin. Giberelin berperan dalam meningkatkan laju pemanjangan sel tabung polen dengan menginduksi ekspresi gen EXP yang mengoda ekspansin. Berikut adalah mekanisme singkat dari pengaruh cahaya terhadap kinerja hormon giberelin. Selanjutnya adalah brasinosteroid atau BR. Hormon ini berfungsi dalam elongasi, pembelahan sel, reproduksi, dan fotomorfogenesis. Pada polen, BR diketahui dapat menstimulasi germinasi dan pertumbuhan tabung polen. Namun, di beberapa spesies, BR justru menghambat pertumbuhan tabung polen. Dalam kaitannya dengan kondisi pencahayaan, fitokrom dapat meregulasi biosintesis dan aktivitas BR.
serta reseptornya melalui PIF, PIL, CPD atau CP90A1, dan HY5. Selain itu, BR dapat berperan dalam mengatur homeostasis dinding sel tumbuhan yang difasilitasi oleh pektin metil esterase atau PME. Bersinosteroid yang berinteraksi dengan reseptor BZR1 atau 2 dapat menginduksi ekspresi gen PME. Jadi, dengan adanya respons terhadap cahaya yang dapat menginduksi sintesis BR dan BZR1 atau 2, ekspresi PME juga dapat ikut meningkatkan jumlah PME yang menyebabkan esterifikasi pektin, sehingga dapat mempermudah ekspansi atau ekstensibilitas sel. Berikut adalah mekanisme singkat kerja hormon BR. Sehingga secara umum, cahaya berperan dalam mekanisme elongasi tabung polen dengan cara menginduksi perubahan konformasi pada fotoreseptor, yakni fitokrom, kriptokrom, dan fototropin. Yang kemudian fotoreseptor tersebut melalui transduction signaling pathway akan mengekspresikan dan meregulasi berbagai macam gen untuk memproduksi hormon-hormon, misalnya adalah IAA, GA, dan BS, dan mengatur aktivitasnya. Hormon-hormon tersebut nantinya akan saling berinteraksi, kemudian mengaktifasi zat-zat seperti ekspansin, juga menghasilkan esterifier pektin dan lain-lain yang berpengaruh terhadap pemanjangan tabung polen. Dengan diketahuinya peran cahaya terhadap proses reproduksi tumbuhan berbunga, diharapkan konsep ini dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman, mulai dari tahap penyerbukan hingga pertumbuhan dan pematangan buah dengan cara memanipulasi kondisi pencahayaan yang digabungkan dengan sistem pertanian modern. Selain untuk meningkatkan pertanian, teknik ini juga diharapkan dapat digunakan dalam proses kultivasi tanaman langka seperti Sarracenia dan lain-lain. Kesimpulan yang dapat diambil diantaranya adalah bahwa cahaya itu penting bagi fotomorfogenesis yang akhirnya berpengaruh dalam reproduksi tanaman, yang mana panjang gelombang cahaya tertentu dapat mempengaruhi germinasi dan pertumbuhan tabung polen, di mana hasilnya beragam pada setiap spesies. Secara umum, cahaya merah dapat meningkatkan presentasi germinasi dan panjang tabung polen. Kemudian, cahaya biru dapat meningkatkan ataupun menghambat presentasi germinasi dan panjang tabung polen. Sedangkan, kombinasi cahaya merah dan biru dengan durasi waktu tertentu dapat meningkatkan presentasi germinasi dan panjang tabung polen. Sementara itu, cahaya merah jauh justru menghambat presentasi germinasi dan panjang tabung polen. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.